Terima kasih pemirsa, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reza, kita ulangi lagi. Ini pertanyaan menarik Kiai, berkaitan dengan berbuat baik, membahagiakan orang lain tetapi dalam rangka pencitraan diri Kiai. Baik, terima kasih Bapak. Ini mestinya pertanyaannya 2024 ini Pak. Saya sudah kasih tahu Kang Ecep supaya ini dimasukkan di ILC nanti pertanyaan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyebutkan supaya ada takkid dalam hati kita apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki. Allah secara tegas mengatakan intu bedu sadaqati fani immahi. Kalau kau terbuka di dalam memberikan sesuatu kepada siapapun terbuka, terlihat, ada ya di syuting dan lain sebagainya, fani immahi itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan, kau kemas sehingga tidak terlihat orang, sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya, huwa khairul lakum. Itu lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu ini mengamalkannya gimana? Para mufassir mengatakan begini, kalau yang dikeluarkannya itu zakat, maka dia kaya nih, di Villa Persada sini dia paling kaya. Dia lebih bagus kalau mengeluarkan zakat itu diberitahukan, mengeluarkan zakat. Agar supaya dia tidak terfitnah, tidak bayar zakat. Tapi kalau dia memberikannya sodakoh, yang bagus secara sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau suaranya cuma dapat 2, digulung lagi, diambil lagi. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Orang sini bukan. Bukan orang sini, cuma katanya pindahan dari sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menjadi penting ya Pak Riza. Itu dia tidak menjadi ria kalau memang dia niatnya ingin mengajak orang. Niatnya memberitahukan kepada orang. Ketika dia kalah, maka dia tetap mendapatkan pahala di akhirat. Itu tetap terpelihara. Nah Kiai, kalau kita kaitkan ketika memang unik agama Islam itu dengan aturan-aturan yang luar biasa. Di lain sisi kita diharuskan untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Tapi di lain sisi ada ayat yang menjelaskan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lantas bagaimana bisa mengkaitkan dua hal ini Kiai? Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada konteks tahaddus bi ni'matillah. Itu adalah sebuah proteksi diri supaya tidak jatuh di ria. Ketika dia mengatakan, ketika dia tahu bahwa yang dia punya itu pinjaman dari Allah, maka ketika dia naik jabatannya bertambah, ya investasinya berjumlah, rumah dan kendaraannya, dia mengatakan tahaddus bi ni'matillah, saya alhamdulillah sudah nambah ini. Maka dengan dia mengatakan itu, maka dia tidak bisa sombong karena dia sudah mengatakan ini adalah karunia Allah. Bahkan dia tulis rumahnya haza min fadli rabbi. Rumahnya ya mobilnya ditulis haza min fadli rabbi. Semuanya disebutkan sampai istrinya ditulis juga haza min fadli rabbi. Maka dia tidak akan bangga karena semua cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu efektif. Cara itu pandang itu bagus untuk proteksi supaya tidak jatuh ria. Perkara orang salah mempersepsi itu bukan urusan kita Kiai ya. Baik Kiai. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Enda yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentang kebahagiaan, bagaimana membahagiakan orang lain yang telah dipaparkan kedua Ustadz kita. Tapi ternyata ada juga yang mengikis konsep Islam itu ya Ustadz ya. Saya pernah membaca buku tentang judulnya itu adalah Sayangilah Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Orang Lain, karangan Sabrina Ara. Nah ini kan dan itu bukunya laku Ustadz. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz bagaimana kita mengantisipasi konsep-konsep Islam yang baik itu kemudian dihantam dengan berbagai konsep yang sangat
seperti ini gitu Ustadz. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, ini Ustadz Zaki harus baca bukunya dulu biar tidak salah memahami kayaknya. Iya, boleh. Unik sekali nih. Di Kuitang ada nggak tuh ya? Tapi isinya itu Ustadz, bagaimana kekecewaan orang yang telah membahagiakan orang lain. Oke. Itu isinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi guru kita sudah menyampaikan, membahagiakan orang lain itu harus berlandaskan pada nilai-nilai ikhlas. Makanya ikhlas ini kita kenal dengan kalimat lillahi ta'ala. Makanya kenapa kita tidak sadar di setiap sholat bahkan kita sedang mengasah niat kita tuh. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kalau jadi imam lillahi ta'ala. Sholat zuhur lillahi ta'ala, asar lillahi ta'ala. Bahkan di iftitah kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ikhlas. Kita lihat di dalam juz ke-30 ada beberapa surat dinamakan surat itu dan diulang dalam ayatnya. Nama suratnya An-Nas. Ayatnya Qul a'udzu birabbin nas. Nama suratnya Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw watab. Nama suratnya At-Takatsur. Orang kita sering bilang nama suratnya Al-Hakumut. Karena awalnya Al-Hakumut Takatsur. Kayak Al-Lahab baca surat apa? Surat Tabat gitu kan. Nah tapi lihat dalam surat Al-Ikhlas, apa ada kalimat ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Ada kalimat ikhlas? Tidak. Ada kisah begini, seorang santri pulang ke pesantren. Kata bapaknya, nak nitip singkong buat kiai. Dia bawa singkong, Pak Kiai ada singkong dari bapak saya. Salam, oh iya. Dipanggil istrinya Umi, kata Rasulullah tahadu tahabbu. Salinglah memberikan hadiah akan timbul cinta dan kasih sayang. Umi coba lihat di dapur ada apa? Oh ada kambing, Abi lagi diikat. Ya udah santri suruh bawa kambing. Orang ikhlas, bawa singkong dapat kambing. Lagi nyeret-nyeret kambing, temannya ngeliat. Enak amat tuh bocah ya. Bawa singkong dapat kambing, besok Kiai gue bawain duren 3. Kalau singkong dapat kambing, duren 3 dapatnya sapi. Dibawa tuh duren 3, Pak Kiai ada duren Pak Kiai, ya Allah. Dipanggil uminya, Umi coba lihat di dapur ada apa Umi, kita kasih hadiah sama yang bawa duren. Uminya ke dapur, kata Umi ada singkong Abi. Ya udah kasih dah tuh singkong, dibawa singkong. Lihat antara orang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas Allah tahu mana yang ikhlas. Tapi orang yang tidak ikhlas pasti akan kecewa. Jadi semua itu seperti yang beliau sampaikan. Ada respon, ada stimulasi. Orang itu kan memberikan stimulasi. Kita memberikan respon. Ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Respon kita hanya satu, lillahi ta'ala. Nggak usah dengar apa kata orang. Karena orang yang ikhlas itu mau dinyinyirin, dimaki, dihina, dibully. Kan yang dia cari bukan perhatian manusia. Tapi perhatian siapa? Perhatian Allah. Ikhlas satu kalimat dengan kalimat khalas. Orang Arab tuh kalau udah nerima segala sesuatu dia bilang apa? Khalas. Ana mutsyakir, syukran, terima kasih. Nah biasanya orang Arab kalau udah bilang syukran, mutsyakir, khalas, benar-benar cukup. Tangan kanan udah nerima, kiri udah nerima. Udah tuh dia bilang syukran. Lah orang kita kanan nerima, kiri nerima, kalau kaki masih bisa nanggep pakai kaki itu dia. Makanya orang yang ikhlas itu dia bersyukur dengan apa yang sudah Allah titipkan. Dan ini perlu belajar Ibu. Kan ikhlas itu bukan kita terima rapih. Kalau istilah parsel, ikhlas itu adalah proses dari awal. Kita yang nanam pohon bambunya, kita yang nanam biji apelnya, jeruknya, semuanya udah tumbuh, bambu udah numbuh, baru kita bikin keranjangnya, apelnya kita petik. Itulah ikhlas. Tidak langsung jadi, tapi ada prosesnya. Nah berproses itulah yang Allah lihat. Maka ikhlas tidak bisa dikatakan, oh orang kalau lagi ikhlas Masya Allah ya, kelihatan ya dari wajahnya senyum-senyum. Ikhlas tidak bisa diukur dari senyum. Jangan-jangan orang yang ikhlas betul-betul tipis. Kita sangat dekat dengan
nilai keikhlasan setiap hari, tapi kita nggak sadar apa? Kita nggak sadar kalau kita ada di tahap ikhlas saat kapan? Maaf, saat kita buang hajat pagi-pagi. Ikhlas banget, betul nggak Bu? Ibu yang tadi pagi buang hajat ada yang nggak redo? Ada yang nggak ikhlas? Enggak kan? Kulepas engkau dengan bismillah, tak akan kucari lagi engkau lari kemana. Kan gitu Bu? Itulah ikhlas. Biarkan saja Allah menjadi tujuan kita. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak boleh ada siapapun kecuali Allah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Jamin, Pak Ustadz. Tapi tidak menjamin, mohon maaf. Gak ikhlas ini Pak Jamin. Pertanyaan saya, keduanya Pak Ustadz, hanya satu. Bagaimana kita mau memberikan, namun orang yang kita berikan sudah tiada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaan menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak penuhi kewajibanku, tenggelam melupakanmu. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak